Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rusal Sabila. Saya dari Universitas Balikpapan Program Studi Manajemen. Saya akan membahas tentang apa aja sih ragam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, ragam bahasa Indonesia itu ada ragam lisan. Ragam lisan itu adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa tersebut. Nah, yang kedua ada ragam bahasa tulis, adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Terus yang ketiga ada ragam bahasa formal, misalnya kayak amanah inspektur upacara, sambutan pejabat pemerintah, kepala lembaga pendidikan, surat kerjasama atau surat dinas. Dan ada yang lain lagi. Lalu yang ke berapa nih? 4. Nah, yang keempat itu ada ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku itu sesuai dengan standar kaidah kebahasaan. Misalnya kayak contohnya nih, silahkan dimakan, itu kan bahasa baku. Nah, sedangkan yang ragam tidak bakunya itu kebalikannya, kayak silahkan makan. Nah, itu kan dia tidak baku. Nah, berikutnya ada ragam sosial. Ragam sosial ini adalah sebagai norma kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil. Misalnya seperti kayak di masyarakat, di keluarga, di dusun, terhadap teman sebaya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada ragam fungsional, di mana bahasa sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai fungsi atau bidang lingkungannya. Nah, kalau pendapat aku nih tentang bahasa Indonesia, kita tuh penting banget ya berbahasa Indonesia, tapi bisa berbahasa daerah juga. Walaupun bahasa Indonesia penting untuk bahasa nasional, sangat penting juga untuk mengajarkan bahasa daerah kepada anak cucu kita nanti agar tetap dapat dilestarikan dan dapat diajarkan kepada generasi selanjutnya supaya budayanya tidak putus atau stop di generasi kita. Nah, untuk penjelasan sedikit tentang ini nih, kayak kita bisa utamakan nih bahasa Indonesia, lalu kita bisa lestarikan bahasa daerah yang kita punya. Misalnya kita ajarkan kepada teman kita yang mungkin kita orang Banjar, tapi kita bisa ajarkan nih bahasa Banjar kepada orang Jawa atau kepada orang Bugis. Nah, lalu untuk bahasa lainnya tuh seperti bahasa asing, kita bisa kuasai bahasa asing. Tapi untuk penggunaan bahasa daerah dan asing boleh dilakukan selama dibarengi dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kita sambil belajar juga. Nah, untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib hukumnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih.